wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Disa sebagai penutur 1, Marisa sebagai penutur 2, Najwa Syaufa sebagai penyusun teks naskah, Raffi Brilian sebagai kameramen, Mutia sebagai editor, dan saya sendiri sebagai sutradara. Untuk penutur 1 dan penutur 2 dipersilakan. Dalam catatan resmi sejarah Republik Indonesia, Insinyur Soekarno telah menyatakan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bahwa Indonesia sudah merdeka. Namun jauh sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali terjadi peperangan di Nusantara, seperti yang terjadi di wilayah Maluku. Maluku merupakan wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Hal inilah yang membuat koloni Belanda menguasai dan membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Sebelum Belanda berkuasa di tanah jajahan, Inggris terlebih dahulu berkuasa di wilayah Maluku. Namun kedudukannya di Nusantara tak bertahan lama. Melalui Konvensi London tahun 1814, Inggris sepakat memberikan beberapa wilayah Indonesia termasuk Maluku kepada Belanda. Thomas Mangulesi atau yang dikenal dengan Patimura lahir pada tanggal 8 Juli 1783 di wilayah Tapanua, Maluku. Ayahnya bernama Frans Mangulesi dan ibunya bernama Francisca Silahoi. Patimura ini merupakan mantan dari Sultan Belanda. 200 tahun lamanya rakyat Maluku mengalami penderitaan berupa kemiskinan akibat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Diperbudak, dipekerjakan namun tidak diberi upah. Monopoli pun dilakukan oleh bangsa koloni untuk mendapatkan kekayaan rakyat Maluku. Sang Kapitan Patimura pun merasa kasihan terhadap rakyatnya yang diperlakukan seenaknya oleh Belanda. Akhirnya pada tanggal 1817 Patimura memimpin rakyat Maluku untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah koloni Belanda. Pada tanggal 15 Mei 1817 terjadi perlawanan rakyat Maluku terhadap kekuasaan pemerintah koloni Belanda. Hal ini ditandai dengan penyerangan rakyat Maluku ke benteng Benteng Papua. Pada saat itu, Belanda dipimpin oleh Van den Berg. Para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung benteng tersebut, tidak menghiraukan nyawa yang mereka miliki. Tembakan-tembakan meriam pun dilontarkan oleh prajurit Belanda dari dalam benteng. Sementara senjata yang kita gunakan masih sangat sederhana, seperti pedang dan keris. Dalam waktu yang bersamaan, para pejuang Maluku satu persatu memanjat dan masuk ke dalam benteng. Akhirnya, Van den Berg dapat dibunuh dan benteng Lustage dapat dikuasai oleh rakyat Maluku. Perjuangan rakyat Maluku sampai di sini. Mengetahui hal tersebut, Belanda tak hanya diam. Mereka akhirnya meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah berkali-kali kalah melawan pasukan Patimura, tetapi tidak ada kesepakatan. Perjuangan rakyat Maluku sampai di situ. Mengetahui hal tersebut, Belanda tak hanya diam. Mereka akhirnya meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah berkali-kali kalah melawan pasukan Patimura, perempuan dikalahkan, tapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya Belanda menyerahkan semua kekuatan, termasuk bantuan dari Batavia, untuk merebut kembali Leeuwarden. Pada Agustus 1817, Papua kembali diduduki oleh Belanda.
benteng bergerak dikepung dan jangan dilupakan. Akhirnya rakyat Maluku pun melemah. Benteng tersebut kembali jatuh ke tangan Belanda. Dalam kondisi yang sangat kritis ini, Pattimura memerintahkan pasukannya dan meloloskan diri dari tempat pertahanannya. Dan pengikutnya terus melawan secara sembunyi-sembunyi. Pada bulan November, beberapa pasukan Pattimura tertangkap seperti Kapten Paulus, yang merupakan ayah dari Tina Marita Titahu. Belanda belum merasa puas. Sebelum tertangkapnya Pattimura, bahkan Belanda mengumumkan kepada siapapun yang menangkap Pattimura akan diberikan hadiah sebesar 1.000 gulden, sungguh bijaknya bangsa Belanda. Setelah 6 bulan lamanya, akhirnya sang Kapten Pattimura pun tertangkap. Dia tidak mau menerima tawaran bersama. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Kapten Pattimura dan pasukan menjalin menggantung alun-alun kota Ambon. Penunjukannya bangsa Belanda terhadap rakyat kita tak hanya sampai di sini. Istilah tahun tahun teman seperjuangan Kapten Pattimura masih terus berusaha melanjutkan perang. Dia secara sembunyi-sembunyi, namun akhirnya beliau pun tertangkap juga oleh koloni Belanda. Namun dia tidak dihukum gantung seperti sang Kapten Pattimura, tetapi bersama 39 rakyat Maluku lainnya, mereka dibuang ke Jawa untuk dijadikan budak dalam melakukan perjuangan. Kesimpulan yang dapat kami rangkum mengenai perlawanan Pattimura ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh Pattimura dan pejuang lainnya ternyata memberikan dampak yang berarti untuk masyarakat Indonesia, khususnya Maluku pada saat itu. Jika dilihat dari cerita sejarahnya, perlawanan tersebut berhasil merebut salah satu benteng pertahanan Belanda, yaitu Benteng Dulstege, meskipun pada akhirnya benteng tersebut kembali dikuasai Belanda. Setidaknya para pejuang Maluku sudah membuktikan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Semangat itulah yang kemudian menjadi modal untuk melakukan perlawanan lainnya. Satu, memiliki jiwa kepemimpinan. Pattimura merupakan seseorang yang berani, berwatak keras, dan tindakannya sering juga keras terhadap anak buahnya. Kecakapan militernya, kemampuan memimpin, sikap gagah berani, tegas, dan mementingkan kepentingan umum membuatnya sangat disegani. Jiwa kepemimpinan tersebutlah yang membuatnya Pattimura sanggup memimpin rakyat. Yang kedua, berani. Kapten Pattimura memiliki sikap berani membela kebenaran yang patut untuk dicontoh. Ia berani melawan kolonialisme dan imperialisme penjajah yang menyengsarakan rakyat dengan nyawa sebagai taruhannya. Yang ketiga, teguh dalam pendirian. Teguh dalam pendirian adalah hal positif yang bisa dicontoh dari Kapten Pattimura. Ia telah dibujuk berkali-kali oleh Belanda menggunakan cara halus. Sayangnya, beliau tetap teguh dan tidak menghentikan perjuangannya. Bahkan dengan cara kekerasan pun, Belanda tidak bisa menggoyahkan pendiriannya dan kecintaannya terhadap tanah air. Mungkin cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab ya. Ada yang ingin bertanya? Saya Siti Nurjana dari kelompok 3. Mengapa Pattimura melakukan perlawanan terhadap koloni Belanda? Terima kasih kepada Siti Nurjana. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau nanya. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Rafli. Di sini saya dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana akhir perlawanan Pattimura terhadap kolonial Belanda. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Nurjana, mengapa Pattimura melakukan perlawanan terhadap koloni Belanda? Jadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Maluku, beban rakyat Maluku ini semakin berat karena selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenakan kewajiban kerja paksa, terus penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Jika ada penduduk yang melanggar akan ditindak tegas oleh Belanda. Nah, seharusnya rakyat Maluku ini dapat mengambil keuntungan dari hasil tanah mereka sendiri. Namun karena sikap pemerintah Belanda yang kejam, rakyat Maluku ini tidak memiliki daya untuk menikmati hasil bumi mereka. Ketidakadilan inilah yang memicu tekad Kapitan Pattimura dan rakyat Maluku untuk melakukan perlawanan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Raffi dari kelompok 1. Bagaimana akhir perlawanan Pattimura terhadap kolonial Belanda? Setelah sekian lama, Pattimura melakukan perlawanannya terhadap kolonial Belanda akibat dari kekayaan rempah yang dimiliki Maluku dikuasai Belanda. Akhirnya, Pattimura sendiri tertangkap di Seri-Seri yang kemudian dibawa ke Singapura untuk membujuk Pattimura untuk diajak kerjasama. Namun, bujukan Belanda pun gagal, Pattimura menolaknya. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di depan benteng Victoria Ambon. Sebelum dihukum gantung, Pattimura berkata, Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak Pattimura muda akan bangkit.
Mungkin cukup sekian tutur sejarah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.